Sementara itu, Saudara, Polda Banten membongkar gudang mafia minyak goreng curah di Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten. Pelaku mengemas ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Saat penggerebekan terlihat banyak minyak goreng yang ditimbun di gudang. Pegawai yang ada di gudang diketahui mengemas ulang minyak goreng curah menjadi premium, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Polisi menangkap seorang direktur gudang CV Jongjing Pratama dan barang bukti 1.300 botol minyak goreng dengan merek Laban, beserta peralatan untuk mengemas ulang minyak goreng. Mereka menyiapkan alat ini. Ini alatnya banyak sebenarnya, Pak. Ini sebagian saja disiapkan dan dirakit untuk mengisi minyak goreng curah dengan dalam minyak goreng premium. Itu yang pertama. Dia menggunakan produk milik PT orang lain. Sehingga terbit SN ini akan kita dalami bagaimana ceritanya perusahaan yang bergerak di bidang jasa trading tapi bisa mengurus SNI. Kemudian terkait dengan label halal, ini dia belum punya sertifikat dan kemudian dia belum memiliki izin edar. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari penggerebekan mafia minyak goreng di Serang, Banten, kita tersambung dengan Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga. Selamat sore, Pak Sinto. Selamat sore, Mas. Pak Sinto, 1.300 liter minyak goreng curah ini milik dari terduga pelaku atau milik siapa, Pak? Bagaimana motifnya? Ya, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten sudah menetapkan saudara AR sebagai tersangka. AR, 27 tahun, adalah direktur dari CV Jongjing Pratama. Karena peran yang bersangkutan memberdayakan minyak goreng curah yang harusnya langsung didistribusikan kepada masyarakat, kemudian dikemas seolah-olah menjadi minyak goreng kemasan premium. Itu pidananya, Mas. Para pelaku ini merupakan produsen atau distributor, Pak? Sesuai dengan fakta hukum yang sudah dikantongi oleh penyidik, CV Jongjing Pratama hanya memiliki nomor induk berusaha perdagangan besar. Konteksnya tidak sebagai produsen, karena tidak memiliki izin usaha industri, juga surat izin usaha perdagangan produsen. Nah, sehingga tidak diperkenankan untuk dapat melakukan pengemasan dan menghasilkan produk minyak goreng kemasan. Dan sesuai dengan ketentuan bahwa minyak goreng curah itu harus tersalurkan langsung ke masyarakat tanpa kemasan. Tetapi digunakan atau dimanfaatkan oleh mafia minyak goreng curah ini untuk bisa dikemas dengan motivasi keuntungan ekonomis yang lebih tinggi. Pak Sinto, sejak kapan para pelaku melakukan praktik ini dan sudah berapa keuntungan yang mereka peroleh? Ya, sesuai dengan pendalaman dari penyidik Ditreskrimsus Polda Banten, kegiatan ekonomi ini sudah berlangsung sejak November 2021. Dan dalam tampilan penyitaan, di TKP sendiri terdapat 32 ton minyak goreng curah dan juga 1.100 liter minyak goreng yang sudah dalam bentuk kemasan bermerek Laban. Penyidik masih mendalami berapa jumlah omset harian, tetapi kami yakin bahwa usaha yang bersangkutan telah dilakukan secara terstruktur dan sistematis karena sudah menyiapkan gudang, peralatan, mesin, kendaraan, pegawai, bahkan toren-toren yang untuk digunakan menampung minyak goreng curah tersebut. Prediksi dari penyidik tentu saja tersangka dan kelompoknya telah menikmati keuntungan lebih dari ratusan juta rupiah sejak November, bahkan kemungkinan bisa mencapai miliaran rupiah. Demikian. Dipasarkan kemana saja, Pak Sinto? Untuk pemasaran, mafia minyak goreng ini memiliki semacam agen, di mana dia ketika sudah dikemas langsung diambil oleh sang agen dan dipasarkan di wilayah Banten. Tetapi karena minyak kemasan dengan harga 20.000 berbeda dengan minyak goreng curah, maka minyak goreng curah menjadi terbatas berada di pasar-pasar baik tradisional maupun pasar modern yang ada di wilayah Banten. Demikian. Pak Sinto, kami ingin konfirmasi lagi siapa saja yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan apa saja perannya terkait dengan pengemasan ulang minyak goreng curah jadi minyak goreng kemasan ini.
Ya, dalam 3 hari bekerja sejak Senin tanggal 28 Maret 2022, penyidik memang masih menetapkan satu tersangka, yaitu saudara AR selaku Direktur CV Jongjing Pratama atas peran mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengemasan minyak goreng curah menjadi kemasan-kemasan minyak goreng premium. Namun penyidik tidak putus pada satu tersangka karena telah menyimpan, mengantongi nama siapa pemodal atas pekerjaan yang ada di Kecamatan Tirtayasa tersebut. Dan menjadi pertanyaan penyidik dan kemungkinan menambah jumlah tersangka adalah bagaimana mungkin DO minyak goreng curah itu bisa bergeser ke saudara AR di CV tersebut, di mana saudara AR tidak tercatat sebagai distributor terhadap barang berupa minyak goreng curah. Jadi kami yakinkan bahwa akan ada penambahan jumlah tersangka lainnya dalam penyidikan ke depan. Apakah sudah diketahui oleh pihak kepolisian, Pak, siapa pemasok ataupun pemodal dari CV Jongjing ini dan bagaimana pula mereka memperoleh minyak goreng curah dalam jumlah banyak? Ya, tentu saja dari rangkaian pemeriksaan terhadap 10 saksi yang secara maraton telah dilakukan oleh penyidik sejak Senin lalu, sumber dari minyak goreng ini sudah diketahui dan sudah dikantongi identitasnya oleh penyidik di Ditreskrimsus Polda Banten. Bahkan Bapak Kapolda Banten, Irjen Pol Profesor Dr. Rudi Herianto, menaruh concern dan menginstruksikan penyidik untuk bertindak tegas, menelusuri sampai ke atas sehingga penyalahgunaan oleh kelompok mafia minyak goreng curah ini dapat terungkap dan dapat disajikan informasi publiknya kepada masyarakat. Just a matter of time. Baik, kami tunggu hasil penyidikan dari Polda Banten. Terima kasih Kabid Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga. Terima kasih.